Dan berikutnya, kitabun markum laisa tafsiri likaulihi wa ma adraka masjidin. Kalimat kitabun markum ini bukan tafsir dari kalimat wa ma adraka masjidin. Kitabun markum kan artinya kitab yang ditulis atau kitab yang tertulis. Ini bukan tafsir dari apa yang kamu ketahui tentang sijin, sekalipun secara kalimat kan seperti itu. Kalla innal kitabal fujari lafi sijin wa ma adraka ma sijin kitabum markum. Nah, kalimat kitabum markum itu bukan tafsir dari kalimat sijin, sekalipun urutannya setelah menyebutkan kalimat sijin, maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, wa innama huwa tafsiru, tetapi tafsirnya adalah lama kataballahum min musyiri illa sijin, karena sesungguhnya tafsirnya menunjukkan bahwasanya mereka penduduk neraka telah tertulis tempat kembalinya menuju sijin, telah tertulis, telah tercatat dengan segala sesuatu yang paripurna dan sempurna. La yazadu fi ahadun wa la yanqusu minhu ahadun, dan jumlahnya tidak bisa ditambah dan jumlahnya tidak bisa dikurangi. Maksudnya kitabun markum, penduduk neraka yang nanti akan mendapatkan azab di dalam neraka, jumlahnya telah tertulis, jumlahnya tidak bisa ditambah, tidak bisa dikurangi. Panjenengan pernah membayangkan tidak, kalau suatu saat kemudian kita tertulis di nama itu, apa jadinya? Makanya ada seorang ulama tatkala menyebutkan hadis yang membicarakan masalah takdir Allah Subhanahu wa taala, segala ketentuan telah tertulis. Di antaranya kan ketentuan yang telah Allah tuliskan sekiun, yaitu celaka atau bahagia. Kalau dalam penafsiran di dalam kitab Jami'atul Ulum wal Hikam, penduduk neraka dan penduduk surga telah tertulis nama-nama mereka, ayah-ayah mereka, kampung-kampung mereka, yang membuat kemudian setiap hamba harusnya bersedih. Jumlah penduduk neraka, jumlahnya tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurangi. Apa jadinya kalau suatu saat nama kita ada di salah satu buku catatan yang dimana tertulis yaitu sebagai ahli neraka? Naudzubillah summa naudzubillah. Pantas sahabat Nabi terus takon. Sahabat Nabi kan ada yang tanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang kemudian telah Allah itu tulis telah paripurna dan telah sempurna? Lantas wa fimal ngamalu, apa gunanya kami beramal ya Rasulullah, jika penduduk surga telah paripurna tertulis pula, penduduk neraka juga telah tertulis pula, jumlahnya sudah ditentukan pula, tidak bisa ditambah dan tidak bisa dikurang. Lantas apa gunanya kami beramal ya Allah, ya Rasulullah? Pantas sahabat tanya seperti itu. Lantas dijawab oleh Rasulullah dengan jawaban qaribu wasyaddidu, mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa sungguh-sungguhlah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya penduduk surga dimudahkan jalannya untuk menuju surga, dan penduduk neraka dimudahkan pula untuk menuju neraka. Mulanya sampean kalau suatu saat kemudian hidup di dalam kehidupan dunia, tatkala melakukan perbuatan kebaikan, paksakan supaya itu sesuatu menjadi mudah. Jangan-jangan kalau suatu saat panjenengan berat untuk melakukan kebaikan, ternyata kita bukan orang ahli surga, sehingga tidak dimudahkan untuk melakukan segala perbuatan kebaikan, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Rajab. Jadi sampai ngesuk suatu saat lagi bubuh ngaji, bubuh jamaah, boleh jadi mungkin jenengan berpikir, aduh, bahasa yang ditulis ahli neraka, mulane abot ngone
ibadah. Setelah antum berpikir seperti itu, apa yang panjenengan lakukan? Tentunya akan berusaha ngenteng nak tubuh atau meringankan tubuh untuk memudahkan urusan kita menuju kebaikan Allah, sekalipun kemudian dipaksa. Mending terpaksa masuk surga daripada ikhlas masuk neraka. Karena gitu kan. Alhamdulillah min dzalik. Kan seperti itu, yang mending kita paksa, mending kita paksa masuk surga daripada kita ikhlas masuk neraka. Kan seperti itu ya. Ya mending kita paksa masuk surga, paksa wae gitu loh. Itu gitu. Panjenengan pernah berpikir enggak, kalau suatu saat kemudian kita sedang melakukan perbuatan kebaikan, sedang melakukan satu perbuatan yang notabene itu diridhoi Allah, lantas kemudian tubuh kita, anggota tubuh kita, hati kita, pikiran kita seakan-akan berat untuk melangkahkan menuju ke arah sana. Boleh jadi, sebagaimana kata Rasulullah tadi, penduduk surga akan dimudahkan jalannya untuk menuju surga. Artinya, penduduk surga sangat dimudahkan untuk melakukan segala kebaikan. Nek lagi apot, jangan-jangan lagi ketempelan penduduk neraka. Mulane kudu ilang neraka, aja nyong aja ngasih dari ahli neraka. Iki nek satu saat tinjauan lamen ora apa-apa kan jenengane ikhlas mlebu neraka. Manusia kadang-kadang seperti itu, ikhlas malah seperti itu. Lantas berikutnya main sampai titik ini. Wailu yaumaidil lil mukadzibin. Maka celaka pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Maka celaka untuk pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Maksudnya adalah idza saru yaumal qiyamati illa ma'aungadahumullahu minas sijini wal adabi al-mukhin. Maksudnya adalah tatkala mereka berada pada posisi di hari kiamat, sebagaimana yang telah Allah ancamkan dari segala azab Allah, yaitu sijin dan azab yang menghinakan, maka celakalah pada hari itu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Sampai kalau satu saat kelak menghadap di sisi Allah Subhanahu wa taala, permasalahannya adalah yang membuat kita sedih. Semua apa saja yang kita akan lakukan suatu saat kemudian akan bersaksi di hadapan Allah beberapa hal. Kan ada beberapa saksi-saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang nanti kelak akan bersaksi di hadapan Allah terhadap segala apa saja yang kita lakukan. Di antaranya kalau menurut Abu Bakar Al-Asom, jadi Abu Bakar Al-Asom, pada hari kiamat manusia nanti akan bersaksi di hadapan Allah, di antaranya adalah 10 anggota badan. 10 anggota badan kita kelak akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah 2 telinga, kemudian 2 mata, kemudian 2 tangan, kemudian 2 kaki. 2 mata, 2 telinga, 2 tangan, 2 kaki, kemudian kulit, kemudian berikutnya kemaluan. Nanti akan bersaksi di hadapan Allah bahwasanya namiltu kada wa kada, yauma kada wa kada. Nanti masing-masing tubuh kita yang disebutkan tadi akan berkata di hadapan Allah, telah melakukan seperti ini, seperti itu, pada hari ini, seperti ini, seperti itu. Sampai kalau satu saat berhadapan seperti itu, kamu jawab apa? Lisan kita sudah tidak mampu berkata apa-apa, kecuali akan bersaksi di hadapan Allah kedua kaki kita, kedua tangan kita pada hari itu. Jika ada di dalam ayat Al-Quran, nahtimu ala ahwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Nahtimu, nanti Allah akan mengunci lisan-lisan mereka, nanti akan bersaksi di hadapan Allah, yaitu tangan-tangan mereka, kaki-kaki mereka terhadap apa saja yang mereka kasabkan.
Sehingga diabadikan di dalam surat Fussilat. Nanti panjenengan lihat di dalam surat Fussilat ayatnya ayat 20 sampai ayat 22. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, hatta idza ja'uha syahidan 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu yaksibun. Yaitu apabila didatangkan mereka mendatangi neraka. Apabila kemudian mereka didatangkan untuk menuju neraka, yaitu penduduk neraka, nanti syahidan 'alaihim akan bersaksi kepada mereka, yaitu penduduk neraka itu. Apa yang bersaksi? Sam'uhum, telinga mereka. Kemudian wa absaruhum, kedua mata mereka. Wa juluduhum, dan kulit mereka terhadap apa saja yang mereka kasapkan. Nanti penduduk neraka kemudian berkata kepada kulit-kulit mereka, kepada tangan-tangan mereka, kepada telinga-telinga mereka, sehingga diabadikan di dalam Al-Quran. Yaitu di dalam Al-Quran tersebut disebutkan, yaitu waqalu, mereka berkata penduduk neraka, lima syahidtum alaina, kenapa kalian wahai kulit-kulitku, wahai telinga-telingaku, wahai mata-mataku bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berbicara seperti ini, seperti itu. Dijawab oleh kulit-kulit itu. Waqalu, mereka menjawab, yaitu kulit-kulit mereka. Menjawabnya adalah antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kami berbicara. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang bisa menjadikan berbicara segala sesuatu. Wa huwa khalaqakum awwala maratin, dan dialah Allah yang Maha Pencipta pada awal permulaannya, dan kalian semuanya nanti akan kembali menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kemudian kita dihadapan kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu, pantas Allah berfirman, wailu yaumaidil lil mukadzibin. Celaka pada hari itu orang yang mendustakan kepada Allah, maksudnya adalah mendustakan hari kiamat, hari pengadilan antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah subhanaudzubillah. Dan berikutnya, wailun, disitu kan ada kalimat wailun, wailun bima aghnan ingadatihi. Kami tidak mengulang untuk membahas kalimat wail karena sebelumnya sudah disinggung. Wail itu adalah wadun fi jahannam. Wail ada penerjemahan di dalam tafsir menyebutkan adalah lembah yang ada di dalam neraka jahanam. Wail adalah lembah yang ada di dalam jahanam. Ya. Dan berikutnya, wa annal muradu min dalik, karena yang dimaksud di dalam ayat itu kalimat wail itu adalah al-halaku wad-damaru, itu kebinasaan dan kehancuran. Kama yuqalu, sebagaimana dikatakan wailul lil fulan, maka celakalah untuk si fulan, maksudnya sungguh dia celaka, sungguh dia binasa. Makanya dalam kalimat bahasa Arab kalimatnya wail. Cuma dalam bahasa tafsir ada yang menafsirkan kalimat wail itu adalah lembah yang ada di dalam jahanam. Naudzubillah summa naudzubillah. Pantas kalau seandainya yaitu seorang Sufyan bin Uyainah. Ini perkataan dari Sufyan bin Uyainah. Sebenarnya Sufyan bin Uyainah menyebutkan seperti ini. Khalaqallahu annara rahmatan yukhawifu biha ibadatai. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu sebagai rahmat. Sekalipun dengan neraka itu kan seakan-akan mengirikan dengan segala azabnya. Tapi di balik itu semuanya, khalaqallahu annara rahmatan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan neraka itu sebagai rahmat. Sehingga karena rahmat itu yuhawwifu biha ibadah. Nanti hamba-hamba Allah yang mendapatkan rahmat itu sehingga takut kepada Allah, sehingga kemudian dia taat menjalankan perintah Allah, sehingga menjauhi larangan-larangan Allah. Ini bentuk dari Allah menciptakan neraka sebagai rahmat. Tapi yang namanya neraka sekaligus adalah azab yang mengerikan untuk orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala.
Silakan sampean gak memposisikan neraka itu sebagai rahmat, apa neraka itu sebagai azab. Pengennya sing ndi? Sing rahmatnya. Sekalipun kadang-kadang dhewek ya cokane bebuhan. Itu seperti itu. Dan berikutnya sampai titik ini. Kama jaa fil musnadi, sebagaimana telah dijelaskan di dalam musnad Sunan, diriwayatkan dari Bahzib bin Hakim bin Muawiyah bin Haidah, dari bapaknya, dari kakeknya. Qala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, wailun, celaka. Ini untuk menyebutkan makna wail. Wail artinya celaka atau binasa. Kata Rasulullah, wailun, celaka. Lilladzi yuhaddisu, untuk orang yang berbicara, fayakdzibu, kemudian dia dusta. Celaka untuk orang yang senantiasa berbicara tapi kemudian berdusta dengan memiliki tujuan agar manusia lainnya supaya tertawa. Kimulane dalil nggo harame stand up atau dalil harame ngelawak. Dalil harame ngelawak diantaranya dalil ini. Celaka orang yang kemudian berkata kemudian dia dusta, lantas kemudian supaya orang lain dia kemudian tertawa. Maka kata Rasulullah setelah mengatakan itu lagi, well, sungguh celaka untuk dia. Makanya ini menjadi dalil haramnya seperti itu. Sehingga stand up komedi kan sengaja ngadep ceritanya di karang-karang men sampean pada guyu. Iya kan? Iya kan ya? Dibuat skenario bagaimana supaya kemudian cerita itu dikemas dengan bahasa tertentu, kadang-kadang ambil comot seperti ini, seperti itu. Intinya banyak sesuatu yang itu bukan sesuatu yang nyata. Tujuannya apa? Supaya orang lain tertawa. Dalilnya adalah celaka. Orang yang berkata dia dusta dengan memiliki tujuan orang lain supaya kemudian tertawa. Kata Rasulullah, wailul lahu, celaka dia. Sampai Rasulullah mengatakan tiga kali. Mulanya Derek juga rauli cerita, tapi cerita gue ngelemboni tujuan men wong dia guyu. Itu juga termasuk sesuatu yang diharamkan dalam Islam. Tapi nek cerita itu kemudian baik dan kemudian cerita itu bukan dusta, tidak apa-apa. Sing ora uli dusta kemudian berbicara dengan memiliki tujuan supaya orang lain tertawa. Ini yang tidak diperbolehkan di dalam Islam menurut hadis. Ini untuk menyebutkan kalimat well. Well itu artinya adalah celaka, binasa, atau bahkan kemudian kalimatnya adalah hancur sehancurnya. Di antaranya sampai itu. Berarti besok sampai pada kalimat alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Yang mau ditanyakan tafadhol silakan. Kayaknya lebih pertama kayak lesu-lesu ya. Oh iya. Nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi dawati Rasulullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.